So itu 4 disiplin sesederhana itu ya. Belajar memilih fokus. Sebagai control tower, Anda harus berani memilih fokus. Cari leads yang menurut Anda predictive, influenceable. Keluarkan scoreboard. Tiap minggu Anda janji menggerakkan. Ya, saya tunjukin satu company yang tadi saya cerita, Copa Airline. Anda bayangin ya, kalau Anda jadi karyawan Copa Airline, Anda kejebuk itu sama mereka, lalu Anda tanya, goalnya company ini apa? Dia bisa jawab. Tapi coba Anda tanya semua SKC yang ada. Anda kejeduk satu RM SKC gitu, prioritas SKC apa? Mulai ngasal. 8 sektor prioritas ini mungkin udah nggak ingat. 24 anchor korporasi apalagi mungkin nggak ingat. 15 kementerian dan kelembagaan mungkin udah nggak ingat. Kita sibuk nyari payroll di perusahaan-perusahaan kecil yang orangnya cuma 14, 24, 30, padahal sudah disiapin anchor. Coba lihat, 24 anchor korporasi, berapa yang jadi pipeline untuk kredit kecil? Dan temuannya aneh-aneh, Pak. Saya cerita ini sama WJK, Pak Onivender, Pak, masa RM saya WJK booking di Bogor? Bayangkan, WJK booking di Bogor. Ternyata itu belum hebat. Ada RM Melawai booking di Semarang. Kredit kecil, baik. Dasar nggak? Ada yang lebih dasar. Tadi Yanar bilang, Pak, dulu malah ada yang mungkin di Papua, RM Melawai, baik. Kapan lo OTS? Nunggu jatuhnya aja kan? Kapan lo monitor? Apa sih susahnya? Refer ke WJB yang di Bogor, gue punya pipeline di Bogor, lo ambil jalan nih. Kalau cocok, lo ambil, kalau enggak jangan. Nah ini kenapa RM kita begitu? Karena takut nggak ada pipeline. Gua kasih, gua aja belum booking. Mendingan gua booking dulu, ya kan? Mentalnya jadi scarcity. Padahal alam ini ngatur, makin banyak kamu kasih pipeline, makin banyak lo dapat. The more you give, the more you get. Apalagi ininya udah ada. Ya, kita lihat Copa sebelum kita tutup. Copa Vision is to be the best connections in Latin America for passengers. We started by finding out what was most important to our customers. To be there on time. Llegar a tiempo. To be right on time. Llegar a tiempo. On time or right. That's our corporate code. And on time means with all the papers that the captain needs, all the bags, all the foods, and all the passengers. 15 years ago when I started in Copa, basically our on-time performance was almost a toss of a coin. It was a 50-50 chance of departing on time. We had days of 10% on-time performance. We looked at what we considered world-class airlines, and we saw on-time performance in the mid-80s. So we set ourselves a goal to get to those levels. So we started then looking at other airlines, how they did it, and basically film the way they turn around aircraft. And then we came back to Panama and we practiced. And we started measuring the time that it took every process. So we timed how long it took for the passengers to get deboarded, how long it took for the cleaners to clean the aircraft, how long it took for everything. We really focus on the things that we can control. And we have a saying here that if you cannot measure it, you cannot improve it. Originally it was 58 minutes it took us to turn around an aircraft. And then we were able to lower it by improving on these processes down to 35 minutes.
organization and the effort that we put in it has allowed for our company goals, our company values, our vision to be real, to be something that we live by. Now everybody knows what we're doing and where we're going because we've cascaded our objectives. Cascading is passing the company goals to every level in the company, so everybody that works here knows how his work can contribute to the goal. Once we set those goals, we have to make sure that our job is directly connected to those goals. Cada persona sabe cuál es su rol y cómo impacta en la economía de la empresa. Leading means when you have shared goals between departments or between persons, and you have to work together to get it. In the hub, we are all together, all the supervisors from different departments. It's a place where we can talk, we can give ideas, and be prepared to any contingency. We have plans. Sometimes plan A, sometimes plan A, plan B, and plan C. Okay, we plan ahead. A delay, a cancellation, if a passenger needs any help, we can solve it right here. We used to do just our jobs. Now we do whatever is needed to get the company and achieve their goals. At the beginning, only the supervisor gave the answers to the employees. Now each employee has the tools to fix it. Antes de tener nuestro goal de on-time performance, los capitanes tomaban todas las decisiones. Al final, ellos estaban acá. La primera vez que cerré la puerta de los aviones, los capitanes preguntaron: hey, ¿qué estás haciendo? ¿Quién eres tú? Yo le dije: yo soy Ramfi García y vamos a operar el tiempo. And when we start with this program, we always close the door 1 or 2 minutes before the departure, because if you don't close the door 1 or 2 minutes before, you're never going to be on time. And we have to close the door and operate it on time. On time, on time. We look for the passenger, we don't wait. Because if we wait for the passenger, we are going to be delayed. They know that if they wanted to fly in Copa, they have to be on time here, because we're going to depart on time. Cuando todos los clásicos flight to flight 116 San Jose Managua en Guatemala. Even our vendors want us to reach our goals. They cheer for us and we celebrate together. The on-time performance is like a religion for us. When we celebrate 100%, it's not 100% in Panama, it's 100% across the board, system-wide. When we get 100%, we celebrate. We bring pizza, we bring chicken, we have barbecues. So we make a big deal with it, we make sure that it's like a wow. We're one of the best airline in Latin America. The best, the best, the best. On time, all right. That's our corporate goal. Apa auditnya Kopa? Apa leads yang dipilih oleh timnya Garcia? Sederhana, gue tutup pintu aja 3 menit sebelum lo jadwal terbang. Awalnya dimarahin pilot, nih siapa yang tutup pintu? Dia bilang, lo mau ntar nggak? Kalau gue nggak tutup pintu, emang lo bisa terbang? Karena semua orang tahu, pokoknya Garcia 3 menit sebelum jadwal dia akan tutup pintu. Lama-lama orang disiplin kan? Kalau Anda tiketing, kira-kira lead measures Anda apa untuk membantu on time performance? Anda tiketing, check-in online, apa? Orang beli tiket ke Anda, di counter nih tiket. Apa yang Anda bisa lakukan, lead measures, agar Anda berkontribusi kepada on time performance? Menginformasikan kepada semua penumpang yang terima tiket dari Anda. Pak, jadwal Bapak jam 5, jangan lupa jam 4 udah check-in ya, kalau nggak Bapak ditinggal. Bu, jadwal Ibu jam 3, jam 2 udah check-in ya, jam sebelumnya kalau nggak Ibu ditinggal. Kalau Anda rajin menginformasikan itu ke penumpang, kemungkinan penumpang telat turun nggak?
Saya bantuin Garuda nggak nyampe 6 bulan naik dari 74% ke 85% on time performance. 9. Service Garuda dari dulu bintang 3 terus mentok, bintang 3 Skytrack, sekarang bintang 5. Leads-nya apa sih? Ternyata sederhana kok checklistnya Skytrack. Penumpang bisnis tegur setiap 10 menit. Pak Marsono, tambah minumnya lagi Pak. Ibu mau korannya lagi? Ternyata itu doang. Bintang 4, bintang 5. Dulu nggak ada kerjaan. Kalau nggak dipanggil nggak datang pramugari. Dipanggil aja datangnya 3 kali, dipanggil baru datang. Ya, so, nah, PR adalah saya minta Anda meningkatkan, bisa dapat data transaksi yang dilakukan oleh karyawan BNI dulu deh di unit kerja Anda menggunakan digital platformnya kita. Apakah SMS banking, apakah mobile banking? Kalau saya saranin fokus ke mobile banking. Fokus ke mobile banking, Anda cari datanya, berapa rata-rata transaksi yang dilakukan oleh karyawan kita tiap minggu di unit Anda masing-masing. Coba Anda increase. Gimana caranya? Anda cari leads-nya sendiri. Apa yang menurut Anda efektif, silakan lakukan. Ini pilot kita untuk digital. Target kita adalah 100% karyawan BNI utilize mobile banking. 100%. Setelah karyawan kita 100%, nanti family-nya 100%. Nanti lingkungan RT-nya 100%, nanti negara ini 100%. Tapi sekarang karyawan dulu. Kira-kira Anda sanggup? Fokus di mobile dulu, mobile banking. Saya nggak tahu bisa dapat data nggak average transaction-nya. Bisa dapat nggak kira-kira? Susah. Kira-kira ada yang punya datanya nggak nih di Republik ini? Dema ada. Nanti saya akan minta Dema kasih data ke Anda tiap minggu. Nih average transaction-nya. Semua dapat baseline-nya. Jadi nanti increase average transaction menggunakan mobile banking dari berapa kepada berapa. Baik. Leads-nya Anda cari sendiri. Apakah Anda akan ngajarin 3 orang per minggu, ngomporin orang, lu masa pakai BCA sih bro, pakai ini dong bro, ya 5 orang per minggu. Apakah Anda akan kasih sesi tiap minggu? Apakah Anda silakan gunakan? Sanggup nggak kira-kira? Jadi ninja. Itu terkait intensitas berapa banyak Transaksinya ya transfer sekali, bayar sekali. Jadi bukan amount-nya. Bukan amount. Jumlah transaksinya aja. Karena makin banyak orang bertransaksi, tadi kan. Tadi saya udah ngobrol ya, daripada karyawan kita nelponin minta tabungan, mendingan ini transaksi ya. Orang akan menyimpan dananya di tabungan sesuai kebutuhan transaksi dia, benar nggak? Kita harus create penambahan transaksi. Kalau sekarang bayar telepon, tambah bayar PLN, nanti tambah lagi bayar uang sekolah anak, nanti tambah lagi bayar apa, lama-lama tabungannya ditahan gitu. Ini yang mau kita lakuin. Nggak instan sih. Kalau yang instan kan nelpon tadi, Bu tolonglah Bu, top up Bu, tolonglah. Instan. Tapi kan nggak sustain. Masuk dananya besok keluar. Kalau ini kan sustain. Nah kita mulai latihan di dalam dulu. Latihan. Saya sekarang udah berapa transaksi saya pakai mobile.
Tadinya pakai mobile orang lain, sekarang udah pindah ke sini. Nanti coba cek. Jangan-jangan di lingkungan Anda banyak yang belum, ya kan? Nah, sekarang di cabang-cabang kan sudah ada. Lead measures mereka adalah aktivasi untuk nasabah yang datang. Tapi untuk karyawan kan belum ada yang mikir. Kemarin adalah edukasi mobile. Nah, minggu ini saya naikin lagi. Saya nggak mau sekedar edukasi, trial. Jadi walk-in customer harus nyobain satu transaksi pakai mobile. Karena kalau orang udah nyoba sekali, dia akan wah gampang ya. Dan kalau udah pakai mobile kita, mau pindah ke mobile lain itu males Pak. Sama kalau Anda udah biasa pakai Samsung, Anda mau ganti Nokia, mau ganti iPhone kan males. Itu yang dinikmati oleh BCA sekarang. Dulu BCA melakukan edukasi itu tiap minggu di TV. Saya ingat banget bantuin BCA itu. Ngajarin fitur MBCA, klik BCA itu. Tiap minggu dia educate orang. Sekarang orang keranjingan pakai. Mau pindah? Males. Ada BCA nggak? Ada. Ada BCA nggak? Nah, kita maunya nanti orang ada BNI nggak? Hanya begitu caranya Pak, nggak bisa instan. Ya, so tugas Anda adalah menginfluence. Saya yakin tadi kalau kita bicara pasti udah ada orang yang keranjingan pakai mobile banking kita. Coba Anda jujur aja di ruangan ini, siapa yang udah rutin pakai mobile banking? Very good. Model, Anda layak jadi model tadi kan? Tapi percaya nggak Anda di BNI ada yang sama sekali install aja mungkin belum? Percaya nggak? Apaan sih mobile kita jelek? Koneksinya putus-putus. Dia belum nyoba aja dia udah. Tapi kita punya 60% potensial. Nah, tugas Anda pengaruhin orang ini. Lama-lama kan mau transaksi mau apa pakai BNI nggak? Pakai BNI nggak? Lama-lama dia bukan. Ya, leads-nya terserah Anda, tapi yang penting bisa diukur tiap minggu. Kalau Anda bilang educate, berapa seminggu? Kalau Anda bilang makan siang dengan 3 employee, ya 3 seminggu. Yang penting dia harus trial. Mbak Anita tolong bantu nanti ya gimana dapetin data transaksi orang BNI menggunakan mobile banking. Minta ke DMA untuk setiap unit keluarin rapornya. Bagaimana lo jual barang keluar kalau di dalam aja nggak beli? Yes. Mobile banking only atau internet banking SSM itu masuk? Nah, kalau saya tadi saranin fokus dulu aja satu-satu. Karena sebenarnya itu substitusi aja kan. Tapi banyak lebih mudah pakai mobil memang. Sebenarnya kalau dari kantor udah banyak yang awalnya pakai mobile banking kemudian berhenti. Karena sempat udah bagus, terus update, terus error, terus sekarang udah oke kok. Kalau udah bagus itu hanya sebentar. Tapi kalau di daerah-daerah SMS masih banyak. Iya, SMS masih banyak. Nah, ini kan Jakarta semua kan. Nanti kalau yang wilayah-wilayah terpencil, mungkin mereka pakai SMS, silakan. Tapi yang Jakarta nih saya saranin mobile. Fokus di mobile bankingnya. Ya kalau internet kan mesti pakai dongle, kalau SMS kan pulsa. Mobile banking kita memang sempat migrasi ya ke versi yang baru, tapi sekarang enggak. Saya tiap hari nggak ada lagi pakai yang lain, kecuali mobile banking. Kira-kira 100% karyawan kita berapa lama tuh Anda bisa influence mereka untuk pakai mobile? Buy webnya kapan? Hah? Enggak cuma download. Kalau download mah pakai. Kalau dia mau transfer itu dia pakai itu. Kalau ngaktifin mah berapa lama target kita? 100% karyawan di 4 wilayah Jakarta
bertransaksi menggunakan mobile banking. Bayar uang sekolah, bayar telepon, bayar apa, terserah deh. Pokoknya sampai akhir tahun 100% ya? 100%. Kita cari caranya. Siapa yang duluan 100% dapat hadiah dari saya deh. Ini unitnya beda-beda kan? Beda-beda semua ya. Tapi kalau jumlah karyawannya sedikit ya pasti duluan dia ya. Karyawannya 6 Pak. Besok pagi udah beres ya. Nggak jadi. Kalau yang 6 average transaction-nya yang kita cek. 3 kali seminggu jadi 4 kali ya. Tadi jam 3 kita bingung kan? Digital Ninja ngapain sih? Oh kita jadi role model, kita jadi change agent, bingung kan? Kalau sekarang jelas nih. 3 bulan pertama tugas Anda adalah menginfluence semua karyawan BNI menggunakan mobile banking. Semua. Lalu nanti average transaction-nya kita naikin. Kalau tadi 3 per bulan jadi 5, jadi 7, jadi 9. Amount-nya nggak penting. Ya. Clear nggak sekarang week-nya kita? Increase average transaction mobile banking for employee, ya, dari berapanya nanti kita cari datanya jadi berapa. Leads-nya Anda berkreasi sendiri-sendiri, tapi Anda wajib punya scoreboard Anda sendiri, karena nanti scoreboard Anda akan Anda upload ke sistem. Nanti kita akan educate sistemnya dan segala macam. Sementara belum ada sistem, manual dulu. Yang penting saya akan random tiap minggu, ya. Dino, minggu ini apa leads lu? Ya, udah dikerjain belum? Berapa naiknya? Ya, Arifin, gimana di sana? Saya akan random cek. Kalau nggak langsung saya samurai yang akan ngecek. Masuk akal nggak? 100% karyawan kita akhir tahun menggunakan mobile banking. Masuk akal loh, karyawan kita sendiri. Oke, kita bungkus dulu itu ya. Nah, saya kira itu sih agenda hari ini. Belajar Kodiaknya nggak susah kok. Yang penting Anda mulai menjiwai apa sih makna dari fokus. Kalau lagi meeting Anda meeting yang fokus. Ya, kalau lagi kerjanya fokus. Jangan disambil-sambil ya. Nanti pada kesempatan lain saya akan tunjukin apa efeknya kalau Anda terbiasa multitaskingan itu ya. Sambil meeting WA, sambil WA, email, sambil ini telepon. Itu IQ Anda aja turun 15%, 15 poin. Kalau Anda terbiasa melakukan itu. Stress level Anda naik. Productivity Anda turun. Kalau nggak percaya, search aja di Google. Anda kan alat digital semua. Search. Dampak multitasking kepada productivity, cek. Dampak multitasking kepada error, cek. Dampak multitasking kepada stress level, cek. Dampak multitasking kepada IQ, cek. Jadi kalau dulu Anda masuk BNI IQ-nya 140-an gitu, ya. Kalau terbiasa begitu, ya, nelpon sambil nyetir sambil ngerokok sambil makan pisang, ya. Nah itu lihat nanti IQ Anda 15 poin turun. Kalau nggak percaya nanti saya kirim artikel. Ya saya tidak menyarankan Anda sih ya, tapi saya sudah 8 tahun handphone saya silent. Lebih merdeka nggak hidup saya kira-kira? 8 tahun silent, bukan fiber. Tapi saya disiplin. Tiap selesai satu sesi saya cek, yang perlu saya balas. Enggak saya tumpuk. Ya, dulu orang tanya, Alex bisa nggak nih masuk mandiri handphonenya silent? Buktinya sampai saya keluar saya silent, masuk PMI saya silent. Kalau bos saya nelponnya sembarangan gimana? Tahu-tahu ditelepon. Biar nggak tahu-tahu gimana? Saya harus rutin menghadap bos saya tiap minggu, Pak. Kira-kira minggu ini Bapak perlu prioritas apa? Saya mesti siapin. Jadi peluang saya diteleponin tahu-tahu jadi kecil. Dulu sebentar anak saya telepon, karena udah ada telepon gitu, nelpon, WA, kalau nggak marah. Sekarang pakai ritme, kalau mau telepon jam 7 malam ya. Dan setiap jam 7 malam, kalau anak saya nggak nelpon, kalau mau meeting saya nelpon duluan. Saya mau nelpon, mau meeting nih jam 7. Jadi everybody
manage ekspektasinya gitu. Nah, Digital Ninja saya expect Anda menjadi model. Ya, kita orang digital tapi tidak harus anytime, anywhere, multitask. Bukan itu. Ya, kita akan berkomunikasi mungkin lebih banyak dengan teman-teman di culture dan di samurai. Tapi kalau Anda merasa perlu ketemu fisik, perlu ketemu ini, undang aja kita ke unit kerja Anda, gimana eksekusi di sana. Karena semua unit harusnya udah menerapkan 4DX. Saya surprise kalau Anda nggak diajarin apa itu 4DX, tapi meeting tiap minggu. Ya, lu kayak tukang batu aja, suruh nyemain tapi nggak tahu suruh nyemain apa gitu. Ya, tiap minggu meeting. Ini kesalahan saya berarti. Harusnya semua tim yang menerapkan dia sharing apa itu 4DX ke Anda, sehingga di sini nggak mulai dari nol saya. Nah, BNV juga lagi bebenah. Next, ekspektasi saya orang datang ke ruang training, pre-reading materialsnya dia udah harus baca dulu. Jadi kalau tadi nih saya simulasikan, siapa yang belum baca 4DX? Kalau Anda ngacung, saya suruh keluar nanti. Udah lu baca dulu deh, nggak usah ke kelas. Karena 70% learning itu harusnya self-learning dulu. Di sini cuma 10%. Ya, saya lagi memastikan semua dean nanti kasih pre-reading materials. Rookie kita udah begitu, rookie 46, mereka harus baca. Di kelas itu diskusi, bukan ngajarin. Karena ini eranya digital, apa sih Anda nggak bisa searching? Jadi harapan saya nanti kalau Digital Ninja diundang misalnya oleh Bu Anita, kita akan belajar fokus. Anda baca dulu apa itu fokus. Kita akan belajar 4DX. Anda baca dulu, baru di sini kita diskusi tentang 4DX. Kalau tadi saya maafkan karena kesalahannya ada di kita. Ke depan nggak ada lagi. Udah baca belum? Belum. Nah, nggak usah masuk. Kalau perlu nanti pintunya juga gitu. 3 menit sebelum training dimulai pintu saya kunci. Kayak Garcia aja. Ya, lebih baik Anda nggak masuk karena ganggu yang udah masuk, ganggu fokus. Ya, ritmenya jadi berantakan. Saya lagi putar gimana caranya membuat orang-orang kita makin lama makin disiplin. Karena disiplin bagian dari prinsip 6. Perilaku yang mana coba? Disiplin, konsisten, dan bertanggung jawab. Disiplin, konsisten, dan bertanggung jawab. Disiplin adalah konsisten, regimen, keteraturan. Ya, selamat menjadi model. Tadi Anda sendiri yang bilang kita model, kita change agent, digital. Nah ini PR pertama, di mana 100% karyawan kita try. Jadi langkah satunya adalah 100% try mobile dulu ya. Setelah try mobile, nanti baru increase average transaction. Bisa ini loh sekarang. Bisa ini loh sekarang. Nah, Anda juga ukur sendiri. Selama ini Anda tiap bulan berapa bertransaksi pakai mobile? 5 sampai 10 kali. Jadi Anda jadiin aja benchmark. Kalau Anda aja 5-10 kali, karyawan lain juga minimum 5 bisa dong. Bayar apa aja tuh? Saya biasanya pulsa, transfer, PLN, bayar PLN, bayar Telkom, ya, belum kartu kredit, belum apa ya. Itu sih harapannya sore ini ya. Selamat menjadi ninja, ini baru ninja. Kalau samurai kan udah saya drill tiap minggu tuh, menjadi samurai. Udah bisa nempas-nempas ya. Ya kalau ninja kita baru ketemu, Anda juga belum di ya. Sementara ACT Culture menyiapkan segala macam guidelines-nya, kita mulai pilot dulu satu project. 100% mobile trial, average transaction-nya naik setiap bulan. Ada pertanyaan sebelum kita tutup? Percayalah Anda, kalau sudah dipilih menjadi apapun namanya, mata-mata mulai melihat ke Anda ya, percayalah. Jadi hanya maksudnya dalam artian yang positif. Anda tuh mulai dilihat sebagai orang yang punya masa depan, karena digital adalah the future of this bank. Transformasi kita digital.
Anda dianggap orang yang punya inisiatif, walaupun ada pekerjaan sehari-hari yang menyibukkan, Anda masih mau melakukan perubahan untuk community yang lebih besar. Jadi Anda bagian dari catatan yang sudah ada di kami, ya. Jadi perluas influence. Kalau butuh learning, butuh pelatihan, butuh apa, bilang. Pak, kami butuh nih bagaimana mempengaruhi orang, bagaimana selling skill, bagaimana lapor ke Bu Anita, saya siapin program. Tapi sebelum kemana-mana, go digital dulu. Ya, influencing skills banyak tuh, selling skills banyak. Kalau mau praktis kita kesini. Ya. Oke, terima kasih sekali lagi. Yes. Yes. Terkait tadi Bapak singgung mengenai BNP sama ACT itu punya nggak sih Pak kayak wadah misalkan ini di luar dari implementasi change agent dan influence ya Pak, kita punya innovation atau story gitu, kita mau buat create ke dalam suatu applicable. Nah, terkadang kita bingung nih, kita mau lari ke siapa? Ke product owner kah? Atau apakah gitu? Kalau memang difasilitasi, saya sangat appreciate. Ya. Sebentar lagi kita punya innovation center namanya. Sudah ada embrionya, sudah ada timnya. Pertama kali Anda lapor ke situ aja. Selama ini saya lapor ke langsung product owner. Oh, terus nggak di follow up, nggak ini? Ngambang. Ya. Nanti masuk ke innovation center. Ya, sekarang ketua timnya Pak Edris, ada anak-anak muda juga di situ. Nanti kita akan ajarin bagaimana diinkubasi, dipastikan dan segala macam. Ya. Lagi kita siapin. Ruangannya juga mudah-mudahan nanti canggih punya di Pejombor itu. Nanti saya minta Komang ya, hubungin Komang aja ya. Nanti Komang, Pak Komang Culture tahu kan? Ya, banyak sekali ide-ide brilian di lapangan yang kita belum salurin, banyak sekali. Karena itu saya nggak mau nunggu fisiknya jadi dulu gedungnya baru kita siapin gitu. Yang penting kan soft infrastrukturnya dulu. Organisasi kemarin udah kita endorse, orang-orangnya udah kita tunjuk. Sementara mereka ngantor di lantai 7 atau lantai berapa, tapi nanti di Pejompongan tuh. Di gedung baru kita akan ada satu lantai innovation center. Buat apa kita hack fast kalau nggak diinkubasi, nggak gitu. Okay. Good. Kalau ada orang digital yang jago di luar sana, kasih tahu saya. Kita masih perlu orang digital banyak. Kalau ada RM yang jago di luar sana, kasih tahu saya. Kita rekrut. Kita mau tumbuh agresif. Ya. Kita ODP tahun ini kita selama ini ODP cuma 200, 150, tahun ini 1000 kita akan cetak ODP baru. Kita akan redeploy mungkin sekitar 3000 karyawan kita yang frontliner, yang teller, yang CS, kita akan redeploy ke bisnis. Karena nanti teller itu digantikan oleh si Samsung sama si iPhone. Jadi sebelum dipaksa, mungkin kita voluntarily mengurangi teller kita. Digital loan juga sekarang baru mungkin formnya yang digital. Kita lagi pikirin caranya bagaimana prosesnya fully digital. Kita akan masuk ke mikro tapi tidak seperti BRI, ya, komitmennya Pak Bayuni. Kita masuk ke mikro tapi tidak dengan membangun outlet seperti BRI. Berarti via apa? Digital. Kita akan menjangkau pelosok dengan digital. Nah, karena itu Anda memang punya peran yang sentral nih. Bagaimana membuat bangsa ini mindset, mulai dari mindset sampai ke perilakunya. Ya, selamat bertugas. Udah bisa ngilang kan? Jadi ninja. Jadi, oke, terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.